Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Atila Raswangi di Berbagi Suara Hati. Dan teman-teman berbagi suara hati, kisah yang akan saya sampaikan saat ini sebenarnya sudah saya terima cukup lama. Namun mohon maaf baru bisa tayang kali ini. Kisah ini datang dari seorang kakek, seorang ayah, atau tepatnya seorang suami. Beliau ini sebut saja namanya Pak Rahmat. Saya tidak begitu mengenal sosok beliau ini. Yang saya tahu, beliau seorang pensiunan dan merupakan tokoh masyarakat yang cukup disegani di daerahnya. Saya juga tidak menyangka, sedikit kaget karena beliau datang kepada saya. Beliau ini datang kepada saya dan berucap, "Mbak, terima kasih sudah memberikan ruang ini untuk orang-orang seperti saya. Orang-orang yang punya masalah tapi hanya bisa dipendam sendiri. Karena mau cerita kepada saudara atau teman, justru takut menjadi kekacauan dalam rumah tangga kami. Jadi selama bertahun-tahun ini saya hanya bisa menahan diri dalam diam, tapi rasanya nyesek dalam dada." Begitu ucapnya. Dengan senyum yang dipaksakan karena mungkin menahan beban batin, beliau kembali berkata, "Mbak, saya sebenarnya pengen sekali ngobrol panjang lebar di depan kamera. Ingin bicara secara langsung. Tapi saya masih menjaga berbagai pihak agar semuanya baik-baik saja." Dan beliau mengeluarkan sepucuk surat, diberikan kepada saya. "Mbak, apa yang ingin saya sampaikan, ingin saya curahkan, sudah saya tulis dalam surat ini. Saya akan tunggu kisah ini ditayangkan. Syukur-syukur ada solusi atau saran untuk saya. Seandainya tidak pun, saya sudah lega karena ruang ini memberikan ruang untuk saya menceritakan masalah yang selama ini saya hadapi sendirian." Dan teman-teman berbagi suara hati, kisah yang ditulis Pak Rahmat cukup panjang. Secara detail beliau bercerita dalam suratnya. Namun di sini saya coba rangkum untuk bisa lebih mudah dipahami, walaupun juga tidak mengurangi isinya. Kisah Pak Rahmat ini kurang lebih begini teman-teman. "Mbak Atila Raswangi, terima kasih sudah memberikan ruang ini untuk saya. Saya tidak tahu harus berbagi kisah ini kepada siapa. Sesak dalam dada ini. Batin begitu terluka, tapi hanya bisa diam. Dan itu bertahun-tahun lamanya. Sakit sekali rasanya. Saya seorang laki-laki, cukup tampan di waktu muda. Pekerjaan saya juga mapan. Itulah kenapa saya memiliki istri yang lumayan cantik. Kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja. Kami dikaruniai 3 putra. Dan untuk saat ini, semua sudah mentas dan saya sudah dikaruniai 3 cucu yang semuanya sehat-sehat. Dari awal kami menikah, istri saya termasuk wanita yang hiper dalam hubungan suami istri. Kadang saya juga merasa kewalahan dalam memuaskan istri saya di ranjang.
Hingga seringkali saya mendengar istri saya main api dengan laki-laki lain. Banyak laki-laki bahkan. Dari dulu cerita itu saya dengar, namun saya hanya diam. Karena prinsip saya, selama saya tidak melihat sendiri perbuatan istri saya, maka saya anggap itu hanya desas-desus atau justru fitnah yang ingin merusak rumah tangga kami. Waktu berjalan begitu cepat. Kami semakin tua. Hingga suatu saat, saya juga mengalami musibah. Saya mengalami kecelakaan yang cukup hebat, mengakibatkan kaki saya patah dan ada saraf terjepit di punggung saya. Itu menyebabkan saya sering kali sakit-sakitan. Berjalan agak lama, hingga saya memutuskan untuk pensiun dini. Kegiatan saya hanya di rumah saja. Bekerja sebisa saya. Karena tidak banyak hal yang bisa saya kerjakan dengan kondisi saya yang seperti ini. Dan lagi-lagi hubungan suami istri kami makin dingin. Dan kembali saya mendengar selentingan di luar sana, istri saya main gila dengan laki-laki lain. Kali ini saya coba cari tahu. Dan benar saja, istri saya ada main gila dengan laki-laki lain. Seringkali saya pergoki istri saya video call dengan laki-laki itu. Saya tahu siapa laki-laki itu. Dia sudah beristri, sudah punya anak, juga sudah punya cucu. Namun secara fisik, dia masih begitu gagah. Jauh lebih gagah dibandingkan saya. Dengan berbagi dalih, istri saya seringkali keluar rumah seharian. Saya tahu pasti istri saya sedang berkencan dengan laki-laki. Dan Mbak Laras, uang yang mereka pergunakan untuk bersenang-senang itu adalah uang pensiun saya. Tapi dengan kondisi saya yang seperti ini, saya bisa berbuat apa? Jiwa laki-laki saya terluka. Saya ingin marah, tapi tidak sanggup. Seringkali saat malam terbangun, saya hanya bisa pandangi istri saya. Istri yang tidur di samping saya, seringkali tidur dengan laki-laki lain. Saya sadar, saya sudah tua. Tidak sepantasnya meninggalkan hal-hal buruk untuk anak cucu. Tidak sepantasnya meninggalkan cerita suram dan kesedihan. Dengan cara saya mengambil sikap untuk bercerai dari istri saya. Saya hanya berpikir, saya tidak ingin menghancurkan citra buruk istri saya di depan anak-anak. Saya ingin tetap anak-anak menghormati ibunya, bahwa ibunya adalah wanita terhormat, wanita yang baik-baik saja. Itulah kenapa seringkali saya menangis diam-diam. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya ingin semuanya terlihat baik-baik saja. Walaupun sebenarnya batin saya sangat terluka.
bertahun-tahun sabar, berserah, nerimo, itu sudah saya lakukan sampai detik ini. Tapi sekali lagi batin saya merasa sakit. Mbak Laras, saya cuma ngutur rasa. Apa ini takdir hidup saya? Dosa apa yang sudah pernah saya lakukan? Sedang sedikit pun saya tidak pernah mengkhianati pernikahan kami. Saya hanya ingin mati tanpa meninggalkan cerita buruk untuk anak dan istri, untuk cucu saya. Hingga sampai saat ini saya bertahan dalam diam. Teman-teman berbagi suara hati, itulah kisah yang dibagikan Pak Rahmat untuk kita. Mungkin ada saran untuk Pak Rahmat dari teman-teman semua, bisa dibagikan di kolom komentar. Karena saya sendiri tidak tahu harus bicara apa untuk hal ini. Buat Pak Rahmat, terima kasih sudah berbagi kisah ini di sini, di Berbagi Suara Hati. Walaupun tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk Pak Rahmat, semoga Pak Rahmat bisa sedikit lega karena beban batin telah dicurahkan. Dan terima kasih telah mengajarkan kepada kami tentang kebesaran hati seorang suami dan ketegaran seorang ayah untuk tetap baik-baik saja di depan anak-anaknya. Terima kasih, Pak. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kami. Dan untuk teman-teman berbagi suara hati yang mungkin punya kisah yang selama ini dipendam sendiri, tidak tahu harus bercerita kepada siapa, bisa tulis kisahmu dan kirim emailnya ke alproduction2421@gmail.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.